salam sehat kawan desa, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan desa dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga barokah. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah bersama dua narasumber hebat saya dan luar biasa ya. Ada Dr. Gigi Priau. Apa kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, walaupun sempat ada eksiden ini tadi. Saya sombong ya, karena beliau ini kayaknya habis pulang kajian gitu ya. Beliau adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Dan juga ada Bu Titi Nolatik atau biasa disapa Bu Titi Kojin gitu ya, Bu. Oke, apa kabarnya nih, Bu Titi? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Nah, Bu Titi, ini kader wilayah mana, Bu? Kelurahan Rejomulyo, berarti binaannya Puskesmas Tawangrejo aja. Oke, nah Bu Titi, ini sudah berapa lama menjadi kader kesehatan nih, Bu? Sudah hampir 25 tahun. Oh, 25 tahun. 25 tahun. Nah, Alhamdulillah. ini apa lengkap ya, 25 tahun ada Kabid Pemberdayaan Masyarakat. Nah, kita hari ini mau ngobrolin tentang peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, Bu Titi, kalau 25 tahun tuh biasanya kadernya gado-gado ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, kader apa aja nih, Bu Titi? Dari Pok Jampat, Oke. ada wakil dari Pok Jampat, terus dari kader kesehatan, koordinator Jumanti, terus dari itu banyak sekali. Saya bantu ini, Dok. Kalau dari dinas sosial saya menjadi PSM, pekerja sosial masyarakat, bahkan dipercaya menjadi koordinatornya. Kemudian dari wilayah kecamatan saya masuk di kepengurusan IPSM, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Alhamdulillah. Kemudian dari kegiatan lansia, permakanan lansia, saya juga didaulat menjadi bendaharanya yang dari Kemensos itu. Kemudian yang di Puskesmas Tawang saya menjadi ketua kader Posyandu Lansia, juga ketua kader Posyandu Balita. Oh, sudah berapa ini tadi? Kayaknya tangan saya sama Dr. Priyo ya, habis ya. Banyak sekali, karena sudah 25 tahun beliau mengabdi menjadi kader kesehatan gitu ya, Bu Titi. Nah, ini kayaknya cepitannya Kelurahan Rejomulyo hafal ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Tiap hari jajannya menolcorah ya. Oke, bicara tentang pemberdayaan masyarakat, mungkin saya ke Dr. Priyo dulu. Nah, Dok, bagaimana pemberdayaan masyarakat di Kota Madiun? Mitos atau fakta sih? Pemberdayaan masyarakat di kota tuh jauh lebih menantang daripada di desa. Gimana ya, kalau pemberdayaan masyarakat terutama untuk kader kan, kita ngadepi ibu-ibu ya, itu yang menantang banget masalahnya. Ngadepi mama, menggoda saat sembarang kali deh. Dan alhamdulillah kalau kita tanpa kader, teman-teman puskesmas dinas kesehatan itu luar biasa repotnya. Makanya dengan adanya ibu kader itu kita sangat terbantu. Dan mayoritas kader memang ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak itu pun hanya bisa dihitung. Jadi memang pemberdayaan masyarakat di kota sendiri itu juga sangat bagus sekali ya, Dokter ya. Alhamdulillah. Karena ibu-ibunya sangat kompak ya, ibu-ibu kader dan juga bapak-bapak kader ya. Nanti saya diprotes. Nah, kalau menurut Bu Titi sendiri, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rejomulyo sendiri bagaimana, Bu? Apakah warganya kompak-kompak? Ya, alhamdulillah, selama saya menjadi kader kesehatan di Kelurahan Rejomulyo, teman-teman kader sangat kompak kalau ada kegiatan-kegiatan dan responnya sangat bagus. Juga mendukung kalau ada tugas-tugas dari Puskesmas Tawang, apa yang harus dikerjakan sebagai kader kesehatan, pengabdian kepada masyarakat yang sosial banget. Ada banyak suka dukanya. Lebih sering bertatap muka dengan masyarakat, dengan ibu balita, dengan posyandu lansia, banyak sekali. Ya.
mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Saya itu kadang mikirnya itu di luar Nurul gitu loh. Nurulnya di bawah nih kayaknya. Karena ibu-ibu kader, mungkin Bu Kojin dan teman-teman ya, itu kan ngurusi orang banyak sekian waktu, sekian lama. Nah keluarganya ini gimana gitu untuk menata keluarganya. Zaman saya dulu waktu di Puskesmas kan jenengan putranya masih SMP SMA. Sekarang kan sudah punya cucu. Nah itu apa nggak lebih ribet lagi ya untuk mengopeni keluarga, cucu sama masyarakat itu? Karena berpengalaman yang 25 tahun tadi, Dok. Jadi mengalir aja. Semua kegiatan bisa on time, maksudnya semua tugas. Kayak kemarin ini baru ada kegiatan tugas kadarsi, itu juga bisa dilakukan, dikerjakan dengan baik oleh teman-teman. Kemudian kemarin ada pekerjaan itu PHBS, survei PHBS itu juga bisa dilaksanakan. Terus ini ada PMT lokal balita, stunting dan ibu hamil. PMT itu juga kita bisa mengerjakan setiap pagi, bisa mengantar PMT ke sasaran dengan tepat waktu dan tidak melupakan tugas keluarga. Ini yang hebat itu. Ya. Kalau sudah terbiasa bangun pagi, sudah terbiasa bangun pagi, melakukan sholat lima waktu pagi subuh, terus kemudian masak tidak lupa, kemudian sekarang saya juga ada cucu yang dekat dengan saya. Alhamdulillah semua bisa terpenuhi. Oke, masak itu padahal kegiatannya yang sangat kalau saya kalau saya itu kan lama gitu, kalau saya itu lama gitu, tapi kalau Bu Titi ini kayaknya satu-satu duit gitu ya. Menunya kita menu yang praktis saja. yang tidak ribet tapi sudah mencukupi nutrisi bagi keluarga. Yang penting itu ya. Piringku. Isi piringku. Oke, yang penting itu sesuai sama isi piringku yang bergizi dan juga memenuhi nutrisi bagi keluarga. Jangan-jangan nanti suaminya coba masakin nasi tok gitu ya, enggak ya begitu ya. Itu kalau saya cari sendiri. Kalau sudah lansia itu kan cuma perlu sayur dan tidak boleh aneh-aneh. Dan perlu kasih sayang. Perlu kasih sayang. Kalau itu tiap hari ya. Nah, apakah punya cara sendiri nih Bu Titi untuk menghadapi atau mengajak nih masyarakat yang lain untuk menjadi kader seperti Bu Titi sampai 25 tahun nih? Kita karena masyarakat kita sudah sering ketemu dengan masyarakat, akhirnya kita tahu tugas-tugas apa yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Jadi kayak saya kemarin mengajak kader baru itu karena mungkin melihat saya enjoy bisa mengerjakan tugas keluarga dan tugas dari puskesmas, bisa melaksanakan dengan baik. Akhirnya kan teman-teman bisa ikut kegiatan, antusias, merespon bagus. Jadi kader ki enak, itu temannya banyak, jadi ya enak aja sekarang mengajak teman-teman menjadi kader. Oke, nah kalau di pemberdayaan masyarakat itu kan ada swadaya ya Bu Titi. Nah, bisa diceritain nih Bu Titi. Apalagi ini kan lingkup perkotaan ya, swadaya masyarakat itu sangat nilainya mungkin lebih tinggi daripada kalau di pedesaan. Nah, untuk di Kelurahan Rejomulyo sendiri Bu Titi, mungkin bisa diceritakan bentuk swadaya masyarakatnya sendiri seperti apa nih? Apakah ada jimpitan tiap rumah atau iuran tahunan? Iya, kalau kebanyakan di Kelurahan Rejomulyo itu sekarang ada swadaya masyarakat dari RT-RT, dari PKK-RT kita mensosialisasikan karena banyak sekarang masyarakat yang datang ke posyandu lansia atau kita kan butuh
butuh kelengkapan untuk PMT, jadi pemberian makanan tambahan seperti kita membawakan oleh-olehnya makanan kecil snack itu. Jadi agar bisa tercukupi, kita menyampaikan ke PKK pada waktu arisan ke PKK RT, kita sampaikan dana, kita perlu bantuan supportnya untuk memberikan dana swadaya masyarakat itu. Jadi dari RT seperti Posyandu itu kan lingkupnya 1 RW 3 RT. Jadi kita mendapatkan tambahan swadaya dari 3 RT. Kemudian untuk mencukupi lagi, kita juga mengadakan setiap kali kegiatan kita mengadakan kaleng jimpitan. Jadi warga pun antusias memberikan jimpitan itu sukarela. Oke, sukarela gitu ya. Sukarela. Dari warga untuk warga. Dari warga untuk warga. Jadi untuk memenuhi sekalian bantuan bagi yang memerlukan gitu ya. Mungkin juga ada warga yang sakit yang perlu tambahan biaya gitu juga bisa ya, Bu Titi ya. Bisa kita ambilkan dari. Berarti ini yang mengelola untuk swadaya ini tiap-tiap RT atau bagaimana? Bukan, kita jadikan satu, kita setor dari RW. Oh. Ya, dari RT, kemudian dikelola RW, disetor ke Posyandu. Di masing-masing Posyandu. Tapi ada juga setiap kali pelaksanaan ada tambahan snack dari masing-masing RT. Itu pelaksanaan dari lain Posyandu. Ya. Berarti intinya ada apa ya? Underbeni dari RT RW untuk di Posyandu yang di wilayah kesadaran masyarakat sangat bagus, bentuk perhatian. Itu yang memang sekarang lagi dicanangkan bahwa Posyandu itu bukan milik dinas kesehatan aja, tapi juga milik masyarakat. Pak RT, Pak Lurah itu juga ikut memikirkan tentang Posyandu, karena kedepannya kan menjadi Posyandu yang terintegrasi. Itu karena juga nanti jadi satu kesatuan yang tidak hanya Posyandu balita, lansia dan lain-lain, tapi di satu titik ngumpul jadi satu. Oke, dan ngomongin soal pemerintahan ya, kelurahan RT RW ya. Bagaimana ini Bu, perannya Pak Lurah, Pak RT, Pak RW ini apakah juga ikut andil, ikut mendukung sekali. Dari Kelurahan Rejomulyo ini juga bentuk partisipasi dari Koperasi Wanita, juga sering memberikan dana ke masing-masing ke Posyandu setiap kali kegiatan beda-beda. Kayak dulu pernah memberikan apa itu uang pembinaan, berupa uang pembinaan. Terus untuk tahun ini memberikan telur setiap ada kegiatan di Posyandu. Jadi Koperasi Wanita itu telur ayam, telur ayam yang sudah direbus. Jadi tinggal dikonsumsi balitanya. Ini mulai tahun 2024 sudah tersalurkan ke 3 Posyandu. Jadi kemarin kita setor berapa jumlah balita per Posyandu, dikirim datanya ke Koperasi Wanita. Kemudian nanti kalau setiap mengirim jadwal dan jumlah balita per Posyandu, nanti dari Koperasi Wanita mengirimkan telur yang sudah direbus siap dikonsumsi, kita salurkan ke balita di Posyandu masing-masing. Oke, ini berarti salah satu inovasi juga ya dokter ya, dari kelurahan melalui Kopuen gitu ya. Mungkin ada lagi Bu, bisa diceritakan inovasi-inovasi lainnya yang Oke, nanti ada pertanyaan sebentar ya. Kalau ada balita yang tidak mau ke Posyandu, bagaimana nih Bu? Apakah telurnya dikasihkan atau saya yang makan? Atau manggil Pak Babin? Kita menitipkan ke kader. Jadi setelah kegiatan Posyandu selesai, kita menitipkan bingkisan paketan telur tadi ke balita yang tidak hadir, atau kadang kita kunjungan. Kader Posyandu kunjungan ke rumah balita,
tidak sampai kegiatan posyandu sudah selesai balitanya belum datang, kita biasanya dua kader kita gilir membawa timbangan. Yang kemarin sudah setiap kali kita lakukan itu membawa timbangan, datang ke rumah yang tidak, ke ruang balita yang tidak hadir, kita bisa membawakan bingkisan, paket bingkisan itu juga kita menimbang sekalian pengukuran gitu. Sekalian pengukuran. Tapi lebih baik datang ke posyandu gitu iya, ya. soalnya kita punya grup. Masing-masing posyandu balita itu punya grup yang terdiri dari ibu balita. Jadi kita sudah menyampaikan ayo woro-woro. Jadi biar balita yang datang itu bisa terpenuhi semua. Sudah mungkin di per S-nya bisa 100% gitu ya. Semua balita dapat diukur perkembangannya. Nah, kemudian soal inovasi tadi Bu Titi, mungkin bisa diceritakan nih, selain tadi dari Kobuan, mungkin ada inovasi-inovasi lain yang dari Kelurahan Rejomulyo untuk pemberdayaan masyarakat ini. Ya, ini ada kelompok hidroponik yang di RT 24 itu loh, Dok. Punya tanaman hidroponik. Iya, punya Pak Weli itu kan juga untuk masyarakat Kelurahan Rejomulyo. Itu setiap kali panen biasanya diberikan gratis ke warga. Terutama yang diutamakan ini kan saya juga menjadi tim pendamping keluarga dari kader KB. Itu bisa menyampaikan setiap kita kunjungan, selain dari swadaya diri sendiri, itu juga dari P2L tadi membawa sayuran untuk dibuat kunjungan ke ibu hamil, ibu nifas, terus stunting, sasaran balita, terus sudah itu. Itu gratis ya. Oke. Selain itu Bu, mungkin ada lagi, apalagi yaitu yang taman yang di belakang yang di bawahnya pohon jati itu juga. Iya, itu yang itu. Itu hidroponik. Iya. Oke. Hidroponiknya di situ dekat Jati Asri sama kampung tematik. Di RT 24 sama yang tematiknya di RT 19 itu masyarakat bisa menggunakan kegiatan di situ kayak senam pagi lansia Sekota Madiun itu kita juga sering mengadakan di Jati Asri, kadang di tematik. Terus ada yang litingkung itu. Apa Bu litingkung? Itu senam kayak yoga, pernapasan. Nah, itu bisa sering dilakukan di situ. Di Jati Asri di gitu Jati ya. Asri dan kampung tematik. Oke, jadi memang Rejomulyo sendiri punya inovasi-inovasi pemberdayaan masyarakat yang mandiri gitu ya. Dari mulai tadi ada Kobuan membantu telur bagi balita, kemudian ada yang hidroponik ya, itu membantu menyalurkan sayur-sayur yang kepada ibu hamil. Ke lansia juga Bu? Ke lansia bisa. Oke, banyak sekali gitu ya. Nah, ngomongin soal inovasi, mungkin saya ke Dr. Priyon. Di Kota Madiun itu punya inovasi yang pioner gitu ya, dari mungkin kabupaten kota lain belum semuanya. Upah kader. Lah, ini. Upah kader. Nah Dok, apakah upah kader ini masih efektif nggak sih Dok untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Madiun? Apakah ini sensitif? Upah kader cukup sensitif sekali. Karena ya. Jangan gini Dok. Lagunya Jawa Timur kan Jar Basuki Mobeyo. Nah, kalau ibu-ibu atau para kader kesehatan di lapangan itu kan juga ya ibaratnya kita juga berusaha menghargai kerja beliau-beliau, mengapresiasi. Walaupun mungkin saat ini masih, kalau saya pribadi mungkin masih kurang gitu. Tapi nanti kedepannya kita juga akan berusaha untuk melakukan ya penambahan, karena nanti dengan adanya posyandu yang nanti kan berubah juga. Rencana kan kita memang ada semacam kaji tiru ke Surabaya juga terkait upah kader. Nanti kan bisa sebagai acuan untuk Kota Madiun terkait masalah ini, karena kalau kita melihat atau yang diceritakan Bu Kojin tadi, beliaunya kan merangkap macam-macam dengan tugas yang luar biasa untuk Kota Madiun. Tidak hanya kesehatan, mungkin dari dinas-dinas OPD yang lain. Maka dari itu kan
ada reward untuk beliau-beliaunya yang di lapangan. Oke, berarti masih efektif gitu ya dok ya? Masih itu. Masihnya ya masih gitu loh dok. Oke, jadi masih menjadi penyemangat gitu ya untuk upah kader meskipun nominalnya tidak terlalu banyak, tapi semoga bermanfaat gitu ya. Bermanfaat. Nah, Bu Dede, mungkin ada kendala nggak sih Bu selama menjadi kader kesehatan ini? Ataupun suka dukanya aja yang biasa. Dukanya. Sukanya ya dong. Oh, iya. Nanti malah kader-kader yang lain. Iya. Sukanya itu banyak teman, banyak kegiatan, lebih sering interaksi dengan ya banyak masyarakat. Iya, banyak berteman dengan petugas-petugas yang hebat. Terus persahabatan saya dengan Pak Dokter juga masih tetap. Persahabatan sebagai kebangun. Soalnya Pak Dokter kan kalau di WA mesti responnya bagus. Jadi Pak Dokter. Emang Pak Camat ini gitu. Jangan Pak Camat ya. Kalau dia lain nggak dikabari, saya yang dikabari. Ya, sukanya itu banyak kegiatan karena kita sudah jiwanya jiwa sosial itu lebih happy aja kalau banyak kegiatan, banyak lebih sering ketemu dengan berjumpa dengan masyarakat itu. Dukanya itu kalau ini saya pas kegiatan saya salah satu contoh nih, kegiatan di Posyandu Lansia itu kalau kan tensi itu kan pemegang tensi itu kan kader nih. Dilakukan kader ke lansianya. Itu kalau hasilnya tensi itu tinggi, mesti diprotes kayak nggak percaya sama kadernya sama alatnya. Loh, lah tensi kuwi apik lho, gak tahu enek ora tahu dhuwur lah kok ning kene ditensi kok dhuwur. Gitu, jadi ya nanti kedepannya tetap didampingi dengan petugas. Ya memang selalu hadir dok, petugas dari puskesmas itu hadir terus. Tapi kan hadir itu setelah pelayanan di pustu. Jadi kita melakukan tensi itu kan lansia itu kan mesti datangnya awal Mbak. 7:30 itu mesti sudah datang lansianya. Kita untuk mengantisipasi nanti kan konsultasi dengan petugas puskesmas itu kan kita harus melakukan cek tensi dulu lah itu tadi. Jadi kalau bisa awal buka Posyandu Lansia itu petugasnya mengawali datang pagi. Nanti kalau ada keluhan tensiku kok tinggi, jadi nanti petugasnya puskesmasnya bisa. Iya, kalau ada petugas puskesmas, petugas medis itu kan lebih menguatkan gitu. Jadi enggak berbenturan langsung gitu ya. Kadang kita kan iya Mbak sebentar nanti konsultasi dengan petugas. Dan sebenarnya digital kan? Digital, iya. Kan kalau biasa ya kalau digital itu kan hasilnya itu katanya lebih sensitif. Ya, lebih itu. Maksudnya hasilnya itu lebih tinggi. Maksudnya kalau manual itu biasanya kalau yang digital itu 140, katanya di manual itu cuma 110, katanya ada selisih gitu loh. Yeah. Ada yang bilang gitu. Memang kalau digital tidak bisa diajak kompromi. Dan beda kalau yang ciri-ciri itu jadi diapi-apiin berapa gitu. Kalau saya di tensi yang itu yang masuk lengan itu malah ya kadang lebih tinggi. Ya memang saya mungkin agak tinggi, agak sepaneng ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk tensi digital sendiri nih dok, waktu di tensi kita ngobrol itu pengaruh nggak sih? Kalau ngobrol enggak. Oh enggak ya. Yang pernah disampaikan beberapa teman, kalau tensi digital itu memang nggak bisa diajak kompromi ya. Kalau alat yang dalam tanda kutip tertera. Kalau mungkin kalau yang digital saat ini bisa jadi mungkin baterainya seperti itu kan juga bisa jadi kendala juga. Makanya kan kemarin ada usulan ya untuk tera alat ini yang dari dinas kesehatan, yang dari puskesmas sudah diserahkan ke kader itu bagaimana? Nanti kita akan ada pertemuan dengan pihak terkait untuk pembiayaan masalah penera ulang alat-alat itu. Karena kalau puskesmas
membantu tera ulang itu sudah tidak diperdengarkan karena alatnya kan sudah dihibahkan, diserahkan ke warga. Ya itu tadi usulannya kalau pas buka posyandu petugasnya mengawali datang lagi, soalnya kan lebih dikuati kalau ada petugas. Sekarang Tawang Pak Beni ya? Pak Beni balik lagi ya setelah sekian lama. Oke, jadi itu tadi Dok kendalanya. Mungkin ada kendala-kendala lain, Bu. Mumpung ini ada Bapak Pemberdayaan Masyarakat di sini, ada bosnya di sini. Tapi ada penolakan nggak, Bu? Misalkan tidak ada ibu balita yang nggak pernah mau menimbangkan balitanya ke posyandu gitu. Masyarakat itu, kesadaran masyarakat itu lebih bagus baik ya, bagus. Tapi kalau datang posyandu itu bisa untuk menyemangati melihat perkembangan pertumbuhan balita. Jadi mesti datang, mesti hadir di posyandu. Kita woro-woro pun respon banget di grup. Jadi, terkait balitanya jadi pertanyaan, yang nganterkan itu ibu bapaknya atau mbahnya biasanya? Rewangnya ya, rewangnya kan balita itu kan diantar bukan ibu bapaknya, kan ibu bapaknya kerja atau bagaimana? Kalau di posyandu saya rata-rata orang ibu. Oh, ibunya. Iya, yang hanya satu aja yang diantar baby sisternya, bibinya. Berarti ibunya juga perso kondisi bayi dan perkembangan bayi. Betul. Rata-rata banyak yang diantar ibunya. Tapi kalau yang mungkin balita yang di bawah garis merah gitu ada nggak? Kebetulan di posyandu saya ada satu. Kemarin saya sudah matur ke bidan wilayah. Alhamdulillah ibu balitanya merespon. Kan kemarin dikasih pengarahan sama Bu Bidan ini kalau ini anak ini butuh pendampingan dan konsultasi dokter. Jadi mulai minggu kemarin setelah Bu Bidan menyampaikan ke ibu balita direspon banget, sudah ke pengobatan, maksudnya sudah dilakukan upaya-upaya penanganan ya dari pihak puskesmas sendiri gitu ya. Oke. Tapi tidak ada ini ya Bu, tidak ada penolakan nih dari ibu yang balitanya mungkin kurang gizi atau yang di bawah garis merah. Tidak terima anak saya. Enggak ada ya. Tidak ada. Oke, baik-baik sekali ya warganya Kelurahan Harjamulyo ini. Tidak dahulu kalah ya. Ya, beliau adalah salah satu pemilik dulunya pemilik lahan. Oke Bu, sebelum kita tutup podcast, aduh sampai belepotan. Mungkin ada pesan yang disampaikan pada sesama kader atau pada masyarakat khususnya Harjamulyo? Iya, untuk teman-teman kader supaya lebih semangat menjadi kader kesehatan, jangan pernah jangan pernah kenduh menjadi kader kesehatan yang berjiwa sosial. Itu aja. Ada tambah dokter? Kalau ngobrol dengan kader itu luar biasa masalahnya. Ya dulu zaman saya tahun ya awal-awal pecah dengan Tawang kan, dengan Sukosari, Rorombo ya. Itu 2007 kita sudah mulai bergerilya dengan ibu kader karena memang penguatannya di situ. Dan alhamdulillah sudah ada regenerasi ya. Tapi ya masih didominasi generasi yang lama. Iya. Ada usia senior ya. Iya. Memang regenerasi kader ini bukan hal yang mudah. Gitu. Iya. Terutama untuk ibu-ibu sekarang yang zaman Gen Z apa? Ya, Gen Z. Gitu ya. Tapi luar biasa untuk Harjamulyo. Oke, jadi memang untuk mungkin regenerasi, nah ini para generasi milenial dan juga Gen Z ini bisa menjadi ajang apa ya Dok ya? Menjadi ajang untuk pemberdayaan masyarakat, ikut bergabung sama yang senior-senior gitu ya. Aktivitas tantang menjadi tantangan ya kan, Gen Z suka tantangan ya.
itu tadi ya pesannya pada sesama kader, jangan pernah kendur ya untuk menjadi pelayan sosial gitu ya di masyarakat. Dan mungkin tadi sudah disampaikan dokter juga, nanti akan ada upah kader yang lebih tinggi lagi ya dok? Iya, insya Allah. Karena itu kan dengan anggaran. Dokter Rio tuh kalau ngomong soal upah kader sensitif ya. Iya. Oke, dengan tadi podcast kita hari ini tentang peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Terima kasih Dokter Kiki Rio. Terima kasih Bu Titik Kojin atas waktu dan ilmunya hari ini, sangat luar biasa sekali. Semoga selalu sehat, selalu kompak sama kader-kader yang ada di Kelurahan Rajomulyo. Dan jangan lupa terus saksikan Info Sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di Info Sehat selanjutnya. Bye-bye.